Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa terus bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu luang untuk kembali kita belajar bersama mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, yaitu fikih doa dan zikir, yang mana tentu kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu saat ini menjadi salah satu sebab Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan yang ke-31 yang berkaitan dengan keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan bulan yang lalu kita sudah menyebutkan kurang lebih ada 11 keutamaan yang berkaitan dengan 4 kalimat zikir yang paling utama, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah kita jelaskan, kurang lebih ada 11 keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, pada pagi hari ini, sebagaimana saya sudah sampaikan pada pembahasan yang lalu, bahwa kita akan jelaskan satu persatu. Kalau pembahasan bulan yang lalu kita bicara secara keutuhan 4 kalimat yang agung, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa keutamaan kita berzikir dengan 4 zikir tersebut? Nah, pada pagi hari ini ibu-ibu, kita akan lebih menjelaskan secara spesifik satu persatu. Nah, kita mulai dari kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat
tauhid. Oleh karenanya, dari 4 zikir yang utama tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, yang paling utama dari 4 tadi adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, nanti akan kita jelaskan apa alasannya. Kenapa kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang paling utama? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang 4 kalimat ini 4 kalimat yang paling agung. Tapi lebih mulia dari 4 yang agung tadi adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah, yang merupakan kalimat paling utama di antara 4 kalimat tersebut. Jadi ibu-ibu, la ilaha illallah ini adalah tilkal kalimah al-azimah allati li ajliha qamatil ard was samawat. Kenapa kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang paling utama di antara 4 kalimat tersebut? Salah satunya dikarenakan dengan kalimat la ilaha illallah inilah diciptakan penciptaan. Ya. Wa khuliqat jami'ul makhluqat wa biha ursila ar-rusul wa unzila al-kutub wa syuri'atis syara'i'. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kenapa kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang paling utama dari 4 kalimat tersebut? Dikarenakan dengan kalimat inilah diciptakan ciptaan. Ibu-ibu sekalian, bukankah kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini tujuannya untuk apa? Beribadah, mentauhidkan Allah. Tauhid itu kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Karena adanya kalimat la ilaha illallah inilah kita diciptakan. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah itu berarti kita mentauhidkan Allah, hanya menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Jadi ini menunjukkan kepada kita ibu-ibu, la ilaha illallah ini penting atau tidak? Penting. Karena dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita diciptakan. Ya. Wa biha ursil ar-rusul. Karena kalimat ini jugalah Allah kirim para nabi dan rasul. Ya. Karena seluruh nabi dan rasul dakwanya satu, yaitu mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Seluruh rasul yang Allah utus kepada setiap kaum dakwahnya satu, agar kita semua mentauhidkan Allah, agar kita semua hanya beribadah kepada Allah. Wa unzilal kutub, begitu juga diturunkan kitab-kitab karena la ilaha illallah. Semua kitab yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, suhufnya Nabi Ibrahim, Al-Quran, semuanya isi dakwahnya, isi kandungannya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan syariat Islam disyariatkan juga, adanya syariat salat, puasa, zakat, itu semua tujuannya agar kita mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau ditanya ibu-ibu, kenapa kalimat la ilaha illallah ini penting? Maka yang pertama, karena dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita diciptakan. Ya. Kemudian adanya langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi, diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab, adanya syariat,
itu semua dikarenakan kalimat yang agung ini, yaitu kalimatut tauhid. Bahkan kita tahu ibu-ibu, dengan kalimatut tauhid inilah ya, wali ajliha nusibatil mawazin, ya, bahkan dengan adanya kalimat la ilaha illallah ini jugalah ya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang namanya timbangan. Ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Ya. Kemudian dengan kalimat inilah maka manusia akan bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang non muslim. Karena orang Islam pasti mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang non muslim tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan kalimat la ilaha illallah ini jugalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan sebagai penghuni surga. Karena tidak akan pernah mungkin, ibu-ibu sekalian, orang yang tidak ada kalimat tauhid di dalam hatinya dimasukkan ke dalam surga. Inilah modal utama kita. Kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga, maka harus ada kalimat tauhid di dalam hati kita. Artinya kita beriman dengan sebenar-benarnya iman bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Dan karena kalimat la ilaha illallah ini juga lah ada orang-orang yang sengsara yang nanti na'udzubillah menjadi penghuni api neraka. Kenapa jadi penghuni api neraka? Karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu, dulu orang musyrikin Quraisy itu mereka paling takut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Orang dulu, orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui siapa? Allah. Ketika Nabi tanya siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Karena mereka tidak mau hanya menyembah kepada Allah. Mereka mau menyembah sama Allah, tapi mau juga menyembah kepada berhala. Ya nggak bisa. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, berarti maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nggak boleh nyembah yang lain. Walaupun mereka mengatakan saya yakin yang ngasih rezeki saya Allah, yang menciptakan saya Allah, tapi ketika disuruh menyembah Allah mereka tidak mau, maka tidak menjadikan mereka masuk Islam. Makanya orang-orang musyrikin dahulu paling takut untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya hanya menyembah kepada Allah semata. Jelas ibu-ibu? Jadi ini yang menjadikan kenapa kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang paling utama dari 4 kalimat tersebut. Karena dengan kalimat inilah kita diciptakan. Dengan kalimat inilah para nabi dan rasul diutus. Kitab-kitab diturunkan. Dengan kalimat inilah bisa dibedakan mana muslim, mana non muslim, mana penghuni surga, mana na'udzubillah penghuni neraka. Kemudian disebutkan juga bahwasannya kalimat ini adalah urwatul wuthqa, tali Allah yang kokoh. Ya. Kemudian juga nanti kalimat tauhid ini disebut juga dengan kalimat taqwa. Ya, kalimat taqwa. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah rukun agama yang paling pokok, paling besar. Ya, makanya Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Dan yang paling ringan pada iman seseorang adalah ketika dia menemukan duri di jalan, menemukan beling di jalan, menemukan sesuatu yang dapat melukai saudara muslimnya, dia singkirkan. Dan Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu juga bagian daripada iman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalimat tauhid menduduki
iman yang paling tertinggi. Ya. Makanya disebut dengan rukun agama kita dan merupakan cabang keimanan yang paling penting. Ya. Dan juga merupakan jalan yang sangat penting menuju kemenangan dengan meraih surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Artinya, siapapun yang mengucapkan kalimatut tauhid dan Allah wafatkan dalam kalimatut tauhid, maka pasti dia akan masuk surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti akan kita jelaskan betapa bersyukurnya kita Allah berikan hidayah dengan kalimatut tauhid ini. Dan ini nikmat, modal utama kita akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ibu-ibu, di antara doa yang harus selalu kita panjatkan, kita minta sama Allah, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan husnul khatimah. Ya, di antara doa Nabi Ibrahim apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bissolihin. Ini perbanyak doa ini ibu-ibu. Tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan tauhid, wa alhiqni bissolihin, dan ikutkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ya, karena kalau kita wafat dalam keadaan tauhid dan ada keimanan tauhid di dalam hati kita, ada kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, maka ini jadi modal utama kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itulah menjadi alasan ibu-ibu kenapa kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang paling utama dari 4 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Nah, oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang nanti akan kita jelaskan sekitar ada 10, ya. Ada 10 apa? 10 keutamaan la ilaha illallah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita menjelaskan keutamaannya, maka ada beberapa dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita poin-poin yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama ibu-ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembahi kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Lihat ibu-ibu, kata Allah, Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah itu ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dan yang bersaksi itu juga adalah para malaikatnya. Para malaikat Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu tegak dengan keadilan mereka. Mereka mengatakan la ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini mempertegas kepada kita bahwa Allah bersaksi, para malaikatnya bersaksi, dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ya. Maka ini menunjukkan kalimat yang agung yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang keutamaan la ilaha illallah itu sangat panjang sekali ibu-ibu. Maka di sini setidaknya nanti akan disebutkan 10 sebagai perwakilan untuk memotivasi kita agar kita semangat untuk mengucapkan kalimat
la ilaha illallah. Dalil yang kedua ibu-ibu yang menunjukkan tadi bahwasannya karena kalimat tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lihat ibu-ibu, Allah pertegas bahwa tidaklah diutus para nabi dan rasul kecuali semuanya ngajarin la ilaha illallah. Maka kata Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasul, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul. Lihat, Allah ingin memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, tidaklah wahai Muhammad, kata Allah, kami mengutus sebelummu dari para rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada para rasul tadi, bahwasannya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang hak kecuali selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah. Ya, ini Allah pertegas bahwa seluruh nabi dan rasul Allah berikan wahyu supaya mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Allah pertegas lagi di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat dan rasul. Tidaklah Allah mengutus pada setiap umat itu para nabi dan rasul kecuali satu tujuannya, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian Allah pertegas lagi di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah menurunkan malaikat dengan ruh dari urusannya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi Allah menurunkan wahyu lewat para malaikat kepada hamba-hamba pilihan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Apa tugas mereka? An angdiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Hendaklah kalian mengingatkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, kata Allah. Fattaqun, kemudian hendaklah kalian bertakwa kepadaku, kata Allah. Jadi 3 ayat ini ibu-ibu mempertegas kepada kita seluruh rasul yang Allah utus kepada setiap kaum semuanya ngajarin la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya. Dan kita diingatkan ibu-ibu bahwa satu hal yang harus selalu kita syukuri, dan ini nikmat yang paling besar, yang kalaulah orang-orang non-muslim tahu besarnya nikmat ini, maka mereka akan berlomba-lomba untuk membeli nikmat ini dari kita ibu-ibu. Apa itu nikmatnya? Kita diberikan hidayah Islam. Kita dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran agar kita bersyukur. Di dalam surat Luqman ayat 20 kata Allah, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiran wa batina. Allah melimpahkan atasmu nikmat-nikmat yang baik, yang lahir maupun yang batin. Yang dimaksud dengan nikmat ini adalah nikmat Islam. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua bahwa mendapatkan nikmat tauhid ini adalah nikmat yang paling agung. Ya. Mendapatkan nikmat tauhid adalah nikmat yang paling agung. Kenapa dikatakan nikmat yang paling agung ibu-ibu? Karena dengan nikmat tauhid inilah sekali lagi modal kita bisa masuk surga. Ibu-ibu sekalian, coba kita renungi apa yang terjadi pada beberapa nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam
memiliki seorang ayah Azar yang tidak mau beriman kepada anaknya Ibrahim. Betul atau tidak? Bahkan ayahnya yang justru membuat berhala. Setiap hari Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ayah yang selama ini dia sayangi diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Ibrahim, untuk hanya mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi faktanya Allah tidak berikan hidayah tersebut kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, mendakwahi kaumnya siang dan malam, bahkan meminta kepada Allah agar anak dan keluarganya ikut menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, tapi Allah tidak kabulkan. Nabi Lut alaihi salam memohon kepada Allah agar istrinya mau beriman kepada dirinya, anaknya mau beriman kepada dirinya, tapi tidak beriman kepada Nabi Lut alaihi salam, tidak beriman dengan risalah yang Allah wahyukan kepada Nabi Lut alaihi salam. Bahkan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi SAW, beliau memiliki seorang paman yang sangat beliau cintai. Seorang paman yang selama ini membela dakwah Nabi, yang selama ini membela daripada serangan dan juga tingkahnya orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi. Nabi berdoa kepada Allah berulang kali, bahkan di akhir hayatnya, di saat sakaratul maut akan menimpa pamannya Abu Talib, Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan sekali saja la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah. Cukup engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka engkau masuk surga selamat. Tapi sampai akhir hayatnya Allah tidak berikan hidayah. Sampai sudah meninggal pun Nabi enggak selesai sampai di situ. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah ampuni pamanku Abu Talib. Maka Allah tegur dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi sekalipun, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita, Pak, Bu, pernah minta sama Allah hidayah Islam? Enggak. Tapi Allah berikan hidayah ini kepada kita. Maka kurang beruntung apa kita, ibu-ibu sekalian? Allah berikan hidayah kepada kita tanpa kita minta sebelumnya. Alhamdulillah, mungkin sebagian besar kita terlahir dalam keadaan Muslim, terlahir dalam keadaan Allah berikan hidayah. Maka tugas kita saat ini jaga hidayah Islam, jaga kalimatut tauhid sampai kapan? Sampai kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya tadi saya sampaikan, doa yang harus selalu kita panjatkan di sujud kita, di waktu-waktu yang mustajab kita, apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan Islam, dalam mentauhidkan Engkau, dan iringilah aku, ikutkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Maka ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah? Kata beliau, "Ma an'amallahu ala 'abdihi minal ibadi ni'matan a'dhamu min arrafahum la ilaha illallah." Allahu akbar. Ibu-ibu kita harus selalu ingat apa kata Sufyan ibn Uyainah, tidak ada sebuah kalimat, tidak ada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di antara hamba-hambanya yang lebih agung, lebih besar daripada dia diperkenalkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalaulah ibu-ibu kita nggak punya nikmat yang lain kecuali nikmat ini, maka ini sudah cukup ibu-ibu. Kalaulah ada di antara kita sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah, tapi mungkin Allah tidak berikan nikmat kekayaan harta padanya, Allah nggak kasih nikmat jabatan kepadanya, mungkin Allah nggak kasih nikmat-nikmat yang banyak, tapi dia cuma punya nikmat Islam, bersyukur atau tidak? Bersyukur ibu-ibu.
Makanya saya selalu mengatakan ibu-ibu, kalaupun ada seorang muslim yang hidupnya diuji sama Allah, hidupnya sengsara di dunia, tapi dia punya modal tauhid, maka kelak dia akan hidup bahagia di mana? Di surga Allah. Kalau ada sekarang di dunia ini, hartanya banyak, jabatannya melimpah, dari mulai lahir sampai usia tuanya nikmat terus, tapi dia nggak diberikan nikmat Islam, maka dia akan sengsara selama-lamanya di mana? Di akhirat kelak. Maka kita bersyukur ibu-ibu. Allah sudah berikan kita nikmat tauhid, nikmat Islam, nikmat mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya kita diingatkan di awal pembahasan keutamaan kalimat tauhid ini, bahwa jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diberikan nikmat yang Allah tidak berikan kepada orang-orang selain kita. Allah hanya memberikan nikmat ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kita hidayah Islam, ini tanda Allah sayang sama kita. Allah ingin kita ini masuk surga. Allah ingin kita selamat dari siksa api neraka. Maka ibu-ibu syukuri. Di tengah segala keterbatasan yang kita miliki, kita nggak punya ini, nggak punya itu, kita nggak punya nikmat ini, nggak punya nikmat itu, tapi kita punya satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya, yaitu hidayah Islam. Oleh karenanya ibu-ibu, setelah kita diingatkan tentang besarnya nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, maka baru kita akan bahas 10 keutamaan yang disebutkan di dalam kitab ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Yang pertama, annallaha wasofaha fil Qur'an bi annahal kalimatu thayyibah. Keutamaan la ilaha illallah yang pertama ibu-ibu, bahwa Allah mensifati di dalam Al-Qur'an bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mulia, kalimat yang paling baik. Apa yang pertama ibu-ibu? La ilaha illallah adalah kalimat yang paling baik, paling mulia. Apa dalilnya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Apa kata Allah? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Allahu Akbar. Apa kata Allah ibu-ibu? Apakah engkau tidak memperhatikan, kata Allah, bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik? Apa kalimat yang baik ini? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Lihat Allah mempermisalkan ibu-ibu, kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu seperti apa? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Bawahnya, akarnya kokoh, cabangnya menjulang tinggi. Ibu-ibu sekalian, kalau kita punya pohon kelapa misalkan, pohon kelapa yang bagus itu yang seperti apa? Yang akarnya kuat, pohonnya menjulang tinggi. Ya, kita punya pohon mangga yang bagus itu yang akarnya kuat, yang pohonnya tinggi. Bukan hanya itu, kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Pohon yang bagus itu adalah mendatangkan buah setiap muslim dengan izin Allah. Kalau kita punya pohon mangga, sudah ditanam nggak berbuah-buah, itu kan kurang kerasa manfaatnya, betul atau tidak Bu? Tapi kalau kita punya pohon mangga, akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi, ditambah buah-buahnya itu lebat, manfaat atau tidak? Manfaat. Maka itulah Allah mempermisalkan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu adalah seperti pohon yang kokoh. Akarnya kokoh, batangnya menjulang tinggi, kemudian banyak buahnya. Maka kata Allah, wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah membuat perumpamaan bagi manusia, mudah-mudahan mereka mengambil peringatan. Jadi Allah membuat permisalan supaya kita mudah memahami bahwa kalimat tauhid ini luar biasa, seperti sebuah pohon yang kokoh akarnya, menjulang tinggi pohonnya, kemudian banyak buahnya. Siapapun di antara kita kalau punya banyak pohon yang seperti ini, pasti kita akan bahagia. Itulah permisalan kalimat tauhid. Allah permisalkan dengan pohon yang sangat bagus,
pohon yang sangat indah, maka ini menunjukkan kepada kita kalimatut tauhid adalah kalimat yang paling utama, kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling bagus. Ini keutamaan yang keberapa? Pertama. Yang kedua, ibu-ibu, bahwa kalimat tauhid wahiyal qaulus tsabit fi qaulihi ta'ala. Bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang paling teguh. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah melenturkan dan meneguhkan lisan-lisan kita untuk mudah mengucapkan kalimat tauhid, baik saat sakaratul maut ataupun di saat kita berada di alam kubur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa perkataan yang teguh? La ilaha illallah. Di mana? Di kehidupan dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sekalian, kita sekarang ngucapin la ilaha illallah itu gampang. Mau ibu-ibu ngucapin la ilaha illallah 1000 kali pun bisa. Tapi saat sakaratul maut datang kepada kita, tidak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang beriman, yang tulus di dalam hatinya, yang Allah akan teguhkan hatinya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, dan kata Allah, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang paling teguh. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang Allah akan teguhkan untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid baik di dunia ataupun di akhirat. Ini yang keberapa? 2. Kemudian yang ketiga. Keutamaan yang ketiga kalimat tauhid, bahwasannya wahiyal ahdu. Kalimat tauhid itu disebut dengan kalimat perjanjian. Kalimat tauhid disebut apa? Kalimat perjanjian. Apa dalilnya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 87. Kata Allah, la yamlikuna syafa'ata illa manittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali siapa yang membuat perjanjian di sisi Ar-Rahman. Yang dimaksud perjanjian di sini apa tadi? Kalimatut tauhid. Maka maksudnya adalah mereka tidak akan memiliki syafaat. Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada mereka yang membuat perjanjian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ibu-ibu sekalian, siapapun di antara kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi, yaitu syafaatul udma, kecuali syaratnya harus meninggal di atas tauhid. Sekali lagi, setiap hamba akan mendapatkan syafaatul udma-nya Nabi, yaitu syafaat di mana nanti kita butuh pertolongan Nabi di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kecuali syaratnya dia harus meninggal di atas tauhid. Harus ada la ilaha illallah di mana? Di dalam hatinya. Makanya kata Nabi SAW, fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Mereka yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang meninggal, mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Berarti penting atau tidak tauhid? Penting ibu-ibu. Maka harus kita jaga. Ya, itulah kenapa kita harus sering duduk di majelis ilmu belajar tauhid, supaya kita jangan sampai terjerumus kepada yang namanya kesyirikan. Karena kita nggak akan dapat syafaatnya Nabi dan syafaat-syafaat yang lain kecuali kata Allah, illa manittakhadha indar rahmani ahda, kecuali mereka yang membuat perjanjian di sisi Ar-Rahman. Yang dimaksud perjanjian di sini adalah kalimat tauhid. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Dan kita tahu Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang paling pakar terhadap tafsir Al-Quran. Kata beliau, al-ahdu syahadatu an la ilaha illallah wa yatabarra ilallahi minal hauli wal quwwah wa hiya ra'su kulli taqwa. Kata beliau yang dimaksud dengan firman Allah al-ahda, perjanjian ini
adalah persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan dia berlepas diri menuju Allah dengan segala upaya dan kekuatan, dan ini adalah puncak dari setiap ketakwaan. Jadi ini yang ketiga. Satu, la ilaha illallah Allah permisalkan dengan kalimat yang paling mulia. Yang kedua, kalimat yang paling tangguh, yang paling kokoh. Yang ketiga, disebut dengan perjanjian. Kenapa disebut perjanjian? Karena Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jelas? 6. Yang keempat, ya. Yang keempat, di antara keutamaan la ilaha illallah, Allah sebutkan la ilaha illallah itu dengan sebutan urwatul wuthqa. Apa ibu-ibu? Urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa itu adalah tali yang kokoh. Maksudnya apa? Barang siapa yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah, dia pasti akan selamat. Dan siapa yang tidak berpegang teguh dengan la ilaha illallah, dia akan binasa. Itu yang dimaksud dengan urwatul wuthqa, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah, siapa yang kufur terhadap togut-togut, sesembahan-sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali Allah yang kokoh. Yang dimaksud dengan tali Allah yang kokoh ini adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah, dia akan selamat masuk surga. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan la ilaha illallah, maka dia akan binasa, dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya ibu-ibu, saya selalu menyampaikan, jangan pernah silau dengan orang-orang non-muslim yang kaya raya, banyak hartanya, dikasih banyak nikmat sama Allah. Biarin, Bu. Mereka dapat itu sementara, cuman di mana? Di dunia. Kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, selama-lamanya dia akan tersiksa di dalam api neraka. Adapun kita, kalaulah kita ibu-ibu sekarang hidup dalam keadaan serba kekurangan, serba nggak punya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita hidup bahagia kapan? Di akhirat, karena hidup kita akan abadi di sana. Ya, jadi nggak usah silau lihat, ya Allah Ustaz, kok kita nih orang Islam nih miskin-miskin Ustaz. Ya, mereka yang non Muslim nih kayaknya kaya-kaya raya, hidupnya bahagia. Ya memang Nabi mengatakan, kata Nabi, ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya bagi orang mukmin, surganya bagi orang kafir. Memang Allah kasih semua di dunia, tapi nanti di akhirat dia nggak akan dapat sedikit pun daripada kenikmatan. Kita sekarang alhamdulillah Allah berikan nikmat, maka yang terpenting adalah kita pastikan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang paling harus kita minta sama Allah, ya. Maka kata Nabi, kata Allah, siapa yang berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali Allah yang kokoh, yang dimaksud dengan tali Allah yang kokoh adalah la ilaha illallah, maka dia akan selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Ya, saya ulang-ulang supaya nggak lupa, Bu, ya. Dan mudah-mudahan tidak terlalu cepat jelasinnya. Yang kelima, ya, annahal kalimatul baqiyah allati ja'alaha Ibrahim al-Khalil fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat yang keutamaan yang kelima, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling kekal. Kalimat yang paling kekal yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim, ya, kekal pada anak keturunannya. Jadi yang kelima itu kalimat tauhid disebut kalimat yang kekal. Siapa yang menjadikan kalimat ini menjadi kekal? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ketika menceritakan Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun." Jadi ketika Nabi Ibrahim lihat, ya Allah, ini kaumku nih
Udah diajak nyembah Allah, nggak mau nyembah sama Allah. Tetap aja nyembah berhala. Apa kata Ibrahim? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengucapkan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sudah. Ya, Nabi Ibrahim sudah berlepas diri. Saya sudah yang penting nyampaikan dakwah, ayo nyembah sama Allah, ayo ucapkan la ilaha illallah, tapi mereka nggak mau beriman sama Allah. Bahkan ayahnya sendiri nggak mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang telah menciptakanku. Siapa yang menciptakanku kata Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan memberikan petunjuk dan hidayah kepadaku. Kemudian apa kata Ibrahim? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan lalu dia Nabi Ibrahim menjadikan kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal apa tadi? La ilaha illallah kepada kaumnya. Maka Ibrahim mengatakan la ilaha illallah ini adalah kalimat yang kekal, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW Allah utus, tugasnya adalah menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah disebut dengan kalimat yang kekal, abadi. Nah, itu yang ke-5. Sekarang yang ke-6. Kalimat tauhid disebut dengan kalimatut taqwa. Kalimat tauhid disebut dengan kalimat taqwa. Jadi kalimat tauhid selain kalimat yang agung, kalimat yang mulia, disebut urwatul wuthqa, disebut perjanjian, disebut kalimat yang kekal, juga disebut juga dengan apa? Kalimatut taqwa, kalimat taqwa. Ya, allati alzamahallahu ashaba Rasulillah wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Di mana Nabi SAW mengharuskan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengucapkan kalimat ini, dan mereka lebih berhak terhadapnya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 26 yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid. Apa kalimatut taqwa ini adalah kalimat la ilaha illallah, atau kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatut taqwa. Kata Allah, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka kefanatikan, yaitu fanatik jahiliyah. Kita tahu orang-orang dahulu itu sangat fanatik terhadap agama nenek moyang mereka, dan itu disebut dengan fanatik jahiliyah. Tetapi apa? Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Maka Allah menurunkan ketenangan dari Allah kepada Rasulnya. Wa alal mu'minin. Dan Allah turunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimat taqwa. Ya, dan Allah mewajibkan kepada mereka, kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi, kalimat taqwa. Yang dimaksud kalimat taqwa apa? La ilaha illallah. Allah mewajibkan kepada nabinya dan juga kepada para sahabatnya agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lebih berhak terhadapnya dan lebih ahli terhadapnya. Artinya apa? Kalaupun kita mau fanatik, fanatiknya sama la ilaha illallah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ini yang keenam. Kalimat tauhid disebut kalimat taqwa. Nah, oleh karena ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, dari mana kita tahu bahwa kalimat taqwa ini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah? Maka ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya misalkan Abu Ishaq ya As-Subai meriwayatkan dari Amr ibn Maimun, dia berkata, tidakkah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama daripada la ilaha illallah? Maka Sa'ad ibn Iyad berkata, apakah engkau tahu apakah itu wahai Abu Abdullah? Dia mengatakan, demi Allah, ia adalah kalimatut taqwa. Allah mewajibkan kepada sahabat-sahabat Muhammad
dan mereka lebih berhak terhadapnya dan mereka lebih ahli terhadapnya. Semoga Allah meridhoi mereka. Jadi ini dipertegas bahwa makna kalimatu taqwa adalah kalimatu tauhid. Kemudian yang ketujuh, ya, annaha muntahas shawabi wa ghayatuhu. Bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah akhir dari setiap kebenaran dan puncaknya. Jadi puncak kebenaran adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling benar, bahkan puncaknya setiap kebenaran adalah la ilaha illallah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Naba, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamun illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba." Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Kata Allah, pada hari ruh dan malaikat nanti berdiri bersaf-saf. Di akhirat ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamun, mereka tidak berbicara, illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Jadi mereka tunduk, diam, tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan dia berkata, ini perkataan yang benar. Yang dimaksud perkataan yang benar apa? La ilaha illallah. Ya. Dari mana Ustaz kita tahu bahwasanya makna shawaba ini la ilaha illallah? Dijelaskan oleh Ali ibn Abi Thalha dari Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba, annahu qala illa man adina lahur rabb bi syahadati an la ilaha illallah wa hiya muntawas shawab. Begitu juga ditafsirkan oleh Ikrimah, yang dimaksud dengan as-shawab dalam Al-Qur'an surah An-Naba adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Di antara keutamaan la ilaha illallah annaha hiya da'watul haq. La ilaha illallah disebut juga dengan da'watul haq, dakwah yang benar. Jadi 10 keutamaan ini menyebutkan nama lain daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut kalimat yang paling mulia, disebut perjanjian, disebut urwatul wuthqa, disebut kalimat yang paling teguh, disebut apa? Kalimatut taqwa, ya. Disebut juga perkataan yang paling benar, ya. Dan yang ke-8 disebut dakwatul haq, dakwah yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 14. Lahu dakwatul haq, kata Allah. Baginya adalah dakwah yang hak. Baginya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahuwa ma huwa bibalighi. Kata Allah, baginya dakwah yang hak, baginya adalah la ilaha illallah, dan orang-orang yang menyeru selain Allah, orang-orang yang berdoanya kepada selain Allah, mereka tidak akan menyebut seruan mereka. Mereka yang meminta kepada berhala, minta kepada patung, minta kepada air terjun, minta kepada dukun, minta kepada paranormal, mereka tidak akan bisa memberikan dan menyambut seruan mereka. Kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua tangannya ke air untuk mencapai mulutnya. Sekarang ibu-ibu, kalau ada orang yang ngambil air dari bak, kemudian diambil pakai airnya, kira-kira akan banyak nggak yang diambil pakai airnya, Bu, di tangannya, Bu? Nggak akan. Sekarang sehebat apapun ibu ngambil air, kemudian ibu mau minum itu air, itu pasti airnya apa? Berjatuhan, nggak akan banyak. Maka kata Allah, mereka yang menyembah berhala, mereka yang menyembah patung, mereka yang meminta kepada selain Allah, itu sama seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya ke air untuk mencapai mulutnya, namun tidak sampai kepada dirinya. Ya, tidak akan apa? Sampai kepada dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, itu Allah perumpamakan orang ngambil air, kemudian mau diminum ke mulutnya, itu nggak akan sampai. Ya, tidak akan sampai. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah seruan orang kafir melainkan dalam kesesatan. Jadi ini menunjukkan yang ke-8, sebutan la ilaha illallah itu dengan dakwatul haq. Ya, dakwatul haq.
Kemudian yang kesembilan, di antara keutamaan la ilaha illallah annaha hiya ar-rabita al-haqiqiyyah allati ijtama 'alaiha ahlu dinil Islam. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, jadi kalimat la ilaha illallah inilah kalimat yang mempersatukan kita. Ya. Terkadang ibu-ibu ada kita punya saudara, sedarah, sekandung. Tapi terkadang mungkin mereka tidak bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Tapi kalau kita punya saudara muslim, memang mereka nggak sekandung dengan kita. Mereka memang tidak sedarah dengan kita. Tapi mereka mungkin yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Mereka yang selama ini membantu kita. Karena diikat dengan kalimat tauhid. Makanya kita ini walaupun tidak satu darah, tidak satu ibu, tidak satu ayah, tapi kita bersaudara. Kenapa kita bersaudara? Karena diikat dengan kalimat tauhid. Yang kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ibu-ibu sekalian bayangkan, ibu-ibu jangan kira nanti di akhirat ada satu kawan dengan kawan yang lainnya saling ngasih syafaat, Bu. Dan kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah ketika nanti salah satu di antara kita tidak kita temukan di surga, Bu. Kemudian dia cari, ya Allah, dulu si fulanah duduk samping saya di majelis ilmu setiap hari, Kamis pagi di majelis ilmu. Kok sekarang saya nggak dapatkan, ya Allah, dia di surga? Maka Allah perintahkan untuk cari kawannya di neraka, kemudian diangkat, dibawa ke surga. Bayangkan, siapa yang ngasih syafaat? Adik atau kakak saudara kandungnya? Bukan, tapi saudaranya, kawannya semuslim yang mungkin nanti mereka sholat bersama, ibadah bersama, duduk di majelis ilmu bersama. Maka disitulah pentingnya ibu-ibu, kita punya kawan-kawan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan nanti mereka ingat kita, di saat nanti mereka tidak temukan kita di surga, mereka bilang, ya Allah, si fulanah kemana ya Allah? Dulu dia sholat bareng saya, kajian bareng saya, belajar bareng saya. Kok sekarang nggak saya temukan di surga, ya Allah? Maka Allah perintahkan, cari kawanmu itu di neraka. Dicari, dia dapatkan, akhirnya ditarik masuk ke dalam surga. Maka kawannya ini terkaget-kaget, ya Allah, amalan apa yang saya lakukan sehingga saya kok bisa dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga? Maka ternyata itu diakibatkan oleh syafaat kawannya yang soleh tadi. Maka ibu-ibu ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kita dikumpulkan dengan ikatan yang kuat karena kalimat tauhid. Ya. Oleh karenanya seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya seperti satu jasad, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Satu sakit, maka semuanya harus merasakan sakit. Itulah perumpamaan seorang muslim. Sebetulnya di sini ya penulis menyampaikan dalil yang cukup panjang tapi saya tidak bacakan. Namun inti daripada yang ke-9 ini adalah bahwasannya kalimat tauhid adalah kalimat yang mengikat kita dengan ikatan yang kuat. Satu dengan yang lainnya menjadi kuat karena ikatan la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir ibu-ibu sekalian, ya, poin yang ke-10 yang menunjukkan akan kalimat keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwasannya annaha afdalul hasanat. Ternyata la ilaha illallah itu adalah seutama-utamanya kebaikan. Seutama-utamanya apa? Kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surah An-Naml ayat 89. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Kata Allah, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik darinya. Jadi Allah mensifati kalimat tauhid itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan seutama-utamanya kebaikan. Oleh karenanya, ya, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan juga Abu Hurairah dan selainnya, bahwa yang dimaksud dengan al-hasanah di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti barang siapa yang membawa kalimat la ilaha illallah, maka dia akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Siapa yang meninggal dunia menghadap Allah dengan membawa kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an, qala qultu ya Rasulullah. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Tolong ajarkan aku sebuah kalimat yang dapat mendekatkan aku ke dalam surga dan dapat menjauhkan aku dari siksa api neraka. Apa yang Nabi ajarkan? Qala idza alimta sayyi'atan fa'mal hasanatan. Masya Allah. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, kalau kamu melakukan amal keburukan, maka lakukanlah juga amal kebaikan. Fa innaha asyra amsalihha. Ya, karena sesungguhnya kata Nabi SAW, ia 10 kali lipat sepertinya. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apa minal hasanati la ilaha illallah? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan hasanah, kebaikan itu adalah kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi mengatakan, na'am, hiya ahsanul hasanat. Betul, ia adalah kebaikan yang paling baik. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling baik. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, kita sudah menyebutkan 10 keutamaan atau nama lain daripada la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita ketika kita diwafatkan oleh Allah adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Maka kita perbanyak kalimat la ilaha illallah saat ini ketika kita masih hidup. Mudah-mudahan di saat sakaratul maut datang kepada kita, Allah memudahkan kita untuk meneguhkan hati-hati kita, meneguhkan lisan-lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mudah-mudahan dengannya menjadi modal utama kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya ketika dia di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Maka ibu-ibu, ini juga memberikan motivasi kepada kita, jangan lupa dalam setiap hari kita berzikir dengan la ilaha illallah. Setiap sholat, ya, zikir pagi petang, sebelum tidur. Kita nggak pernah tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Dan dalam posisi apa Allah akan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa kita, kita masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin kita nggak sempat ketika sakaratul mautnya, tapi mungkin kita sempat mengucapkannya, ya, 1 jam sebelum kita wafat, kita sempat berzikir dengan la ilaha illallah. Mungkin 5 menit sebelum kita meninggal, kita sempat mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin 10 menit sebelum Allah ambil nyawa kita, kita sempat mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting adalah kita berharap dan memohon kepada Allah bahwa akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kalimat yang terakhir dari lisan-lisan kita adalah kalimatut tauhid yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memotivasi kita untuk terus berusaha mengamalkan zikir-zikir yang terbaik, dan di antara zikir yang terbaik adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan yang paling terbaik dari kalimat 4 kalimat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ingin tanyakan? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, di penutupan tadi Ustadz mengatakan, Apa, Bu? di penutupan kajian tadi Ustadz mengatakan barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang ketika sudah mengucapkan kalimat tauhid tersebut otomatis masuk surga, ataukah tetap mengalami yang namanya hisab kubur dan dicemplungin dulu ke neraka gitu Ustadz. Sebagaimana kita ketahui kan setiap
Muslim itu orang-orang Islam itu dicuci-cuci dulu dosanya baru masuk surga. Tapi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah apakah otomatis masuk surga? Nah, seperti itu, Ustaz. baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Ustadz, apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti akan masuk surga sesuai sabda Nabi SAW, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah? Maka jawabannya iya, pasti akan masuk surga. Setiap orang, setiap hamba Allah yang meninggal di atas tauhid, artinya di atas tauhid itu bahwasannya dia tidak mempersekutukan Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, pasti akan masuk surga. Tapi masuk surga itu ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab duluan. Bisa dipahami? Jadi tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah otomatis langsung masuk surga tanpa hisab. Enggak. Kalau masuk surganya pasti. Tapi ada yang dicuci dulu di dalam api neraka, ada yang langsung. Siapa mereka yang dicuci dulu? Mungkin karena banyaknya dosa besar yang dia lakukan, Allah enggak langsung masukkan ke surga. Allah cuci dulu di api neraka, mampir dulu di api neraka, baru dipindahkan ke surga. Selama ada keimanan di dalam hatinya, selama ada la ilaha illallah di dalam hatinya, selama dia meninggal di atas tauhid, maka pasti masuk surga. Tapi masuk surganya ada beberapa macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, langsung. Ada yang dihisab dulu sama Allah. Ada yang mampir dulu di dalam api neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Jelas, Bu? Jadi kalimat tauhid betul akan menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Siapa yang meninggal di atas tauhid tidak mempersekutukan Allah, pasti Allah akan masukkan surga. Karena itu sudah janji Allah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni selainnya. Selama dia tidak mempersekutukan Allah, pasti masuk surga. Cuman cara masuk surganya ada yang dicuci dulu, ada yang mampir dulu, ada yang mampirnya cuma sebentar, ada yang mampirnya lama. Karena kita sebagai seorang muslim yang berakidahkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Yang kekal itu yang melakukan kesyirikan. Tapi pelaku dosa besar, dia mungkin pernah berzina, na'udzubillah, dia pernah durhaka sama orang tua, na'udzubillah, dia pernah minum khamr, na'udzubillah, dia disiksa dulu di api neraka. Tapi ada tauhid di dalam hatinya, walaupun dia melakukan dosa besar, dicuci dulu di api neraka, baru nanti dipindahkan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang meninggal dalam keadaan tauhid itu pasti masuk surga. Tapi proses masuk surganya itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, ada yang dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Naam, barakallahu fiik. Ada lagi? Visual min Zoom? Baik. Iqra. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, apakah di usia 40 tahun kalau kelakuan kita masih buruk, maka sampai mati akan buruk? Mohon dijelaskan. Karir. Apakah di usia 40 tahun kalau kelakuan kita masih buruk, apakah sampai mati kelakuan kita tetap masih buruk? Mohon dijelaskan Ustadz. Yang kedua, apa hukumnya orang yang tiap hari ikut kajian, tapi hati mereka masih mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Ini pertanyaan yang baik. Yang pertama, ya, pertanyaan yang ditanyakan tadi berkaitan dengan apa tadi? Afwan, sedikit tadi. Yang pertama, kelakuan kita masih buruk. Kelakuan umur 40 tahun, taib. Berkaitan dengan Ustadz, bagaimana dengan kalau kawan kita di saat kita sudah umur 40 tahun tapi masih banyak melakukan keburukan. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, yang pertama, memang ada banyak sekali dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita di saat kita sudah masuk umur berapa? 40 tahun. Jadi para ulama itu mengisyaratkan bahwa
40 tahun itu adalah umur kematangan. Maksudnya apa? Harusnya seorang hamba kalau sudah sampai umur 40 tahun sudah bukan lagi sibuk dengan dunia. Ya, karena itu sudah masuk fase di mana mungkin gak lama lagi Allah akan ambil nyawanya gitu. Satu, umur 40 tahun adalah umur yang matang. Kenapa umur yang matang? Karena memang di umur 40 tahunlah kematangan pemikiran seseorang itu sudah betul-betul sangat ya matang sekali untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Artinya umur 40 tahun itu sebetulnya sebagai alarm dari Allah bahwa sekarang sudah waktunya kita semakin mendekat kepada Allah. Ya, bukan lagi kita sibuk dengan dunia, bukan lagi kita sibuk dengan sesuatu yang pada akhirnya melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di umur lebih dari 40 tahun masih juga banyak melakukan keburukan, ya dia harus khawatir. Khawatir nanti ini menjadi sebab dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, karena umur 40 ke atas itu sudah umur di mana Allah ngasih alarm, ini sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan umur 40, siapa di antara kita yang tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah? Tapi umur 40 tahun ini menjadi sebuah tanda bahwa kita sudah harus makin dekat sama Allah. Ya. Kenapa disitulah Allah kasih pemikiran kita yang matang. Maka kalau ada orang-orang yang di atas 40 tahun masih juga melakukan keburukan, kita khawatir dan dia harus khawatir, ini tanda Allah menginginkan keburukan kepada saya. Maka segera bertaubat kepada Allah, perbanyak amal soleh kepada Allah sebelum Allah wafatkan kita di atas keburukan. Ya, sebelum Allah wafatkan kita di atas keburukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Karir. Apa hukumnya orang yang tiap hari ikut kajian tapi hukum orang yang mengikuti kajian tetapi masih juga hatinya condong kepada dunia. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau hanya sekedar cinta dunia yang tidak berlebihan, setiap kita pasti cinta dunia. Setiap kita pasti cinta kepada harta. Selama cintanya kepada dunia tidak melalaikan dari tugas utamanya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah, itu masih dibolehkan. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, setiap dari kita itu pasti cinta terhadap harta. Pertanyaan saya, ada ibu-ibu di sini yang tidak suka harta? Ada atau tidak? Kalau sekarang ada orang ngasih uang 10 juta, diambil atau tidak? Diambil atau tidak? Diambil. Karena setiap kita butuh terhadap harta, setiap kita butuh kepada dunia, itu masih dibolehkan. Karena itu fitrahnya manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah. Dijadikan perhiasan syahwat bagi manusia itu cinta terhadap syahwat. Apakah itu wanita, anak-anak, harta benda, dari emas dan perak ataupun kendaraan, setiap kita itu pasti masih suka terhadap dunia. Itu masih dibolehkan, Bu. Tetapi yang tidak boleh adalah terlalu berambisi menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Ini yang nggak boleh. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai obsesi utama kami. Kalau kita nyari dunia sekarang boleh, tapi jangan dijadikan dunia sebagai tujuan utama sehingga kita lalai daripada ketaatan kepada Allah. Waktunya sholat masih juga nyari dunia, waktunya ibadah masih juga cari dunia. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau masih ada kecenderungan sedikit terhadap dunia itu boleh. Ya, jadi orang itu bukan berarti dikatakan soleh ketika dia nggak lagi cinta sama dunia, dia lupakan dunia, enggak, Bu. Ya. Jadi zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia seluruhnya. Ustadz, saya nggak mau lagi punya mobil. Ustadz, saya nggak mau lagi punya rumah. Saya pokoknya mau hidup miskin semiskin-miskinnya. Bukan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ikut kajian masih ada cinta kepada dunia, masih tidak masalah. Tapi kalau dia ikut kajian, dunia menjadikan tujuan utamanya, itu yang bermasalah. Berarti kajiannya tidak berefek kepada dirinya. Jelas, Bu, ya? Beda antara cinta dunia sekedarnya dengan menjadikan dunia sebagai obsesi utama. Ya, jadi kalau orang ikut kajian masih ada cinta-cinta dunia sedikit, masih pengen beli ini, pengen beli itu, silakan. Tapi tidak boleh dijadikan tujuan utama dan tidak boleh berlebihan. Ya,
Tapi kalau dia sudah ikut kajian, masih terlalu cinta terhadap dunia, dunia dijadikan obsesi utama, selalu dicari dunia, 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 dan dunia, maka berarti ada yang keliru pada dirinya, atau mungkin cara kajiannya, atau mungkin tempat kajiannya. Gitu ya. Adapun kecintaan sekedarnya, maka itu tidak bermasalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Satu lagi katanya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk kasus orang murtad ketika pasangannya sudah meninggal, lalu dia ingin kembali lagi menjadi muslim? Apakah ini termasuk mempermainkan agama atau orang tadi mendapatkan hidayah? Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Ketika seorang murtad dari agama Islam, kalau kita bicara hukum Islam terlebih dahulu, maka kita tahu murtad adalah perbuatan dosa besar. Ya, bahkan kalau kita bicara syariat Islam, kalau kita bicara syariat Islam yang di situ sebuah negara menerapkan hukum Islam, maka di antara ukubah yang didapatkan oleh orang murtad adalah dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Ini kalau kita bicara hukum Islam. Namun kalau sekiranya terjadi ada orang murtad, kemudian dia kembali lagi kepada Islam, apakah dia dianggap mempermainkan agama Allah? Maka hukum asalnya kita hukumi seseorang dengan zahirnya. Ketika dia sudah murtad kemudian masuk agama Islam lagi, maka kita terima Islamnya. Dan itu bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah masih ingin menyelamatkan dirinya. Terlepas niat dia mempermainkan agama atau tidak, maka kita hukumi secara zahir. Kalau ada orang sudah murtad masuk lagi kepada Islam, maka hukum asalnya dia orang muslim. Kita terima keislamannya. Adapun urusan hatinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan itu bagian daripada apa? Hidayah dari Allah. Allah sudah sesatkan, kemudian Allah kembalikan kepada hidayah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah. Jadi itu ya, kita menghukumi seseorang dengan zahirnya. Mudah-mudahan itu bagian daripada hidayah Allah. Urusan apakah dia ada niatan mempermainkan agama, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Cukup insyaallah ibu-ibu? Cukup ya, tidak ada pertanyaannya lagi. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.